Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Sabda bahagia. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup kita di tengah masyarakat memerlukan pedoman, sehingga tujuan hidup bermasyarakat dapat tercapai. Injil hari ini yang dikenal dengan sabda bahagia merupakan pedoman bagi umat Kristiani dalam membangun kedalaman rohani pribadi dan kecakapan dalam hidup bermasyarakat. Sabda itu menyapa umat Kristiani dan mau menunjukkan apa yang terjadi bila orang berada dalam keadaan yang digambarkan dalam sabda bahagia itu. Sabda bahagia mau menunjukkan tuntunan sikap batin dalam hidup umat Kristiani agar terwujud dalam hidup sehari-hari untuk membangun masyarakat bersama dan umat beriman lainnya. Marilah mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, kerendahan hati, dan sikap hidup apa adanya di hadapan Tuhan Yesus. Karena hidup bermasyarakat yang harmonis akan terbangun jika setiap anggota masyarakat bahu-membahu mengembangkan karakter hidup yang baik dan memperdalam relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Hal itu dimulai pertama dan terutama dari kita, orang-orang Kristiani yang beriman
kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, peganglah tangan dan tuntunlah langkah kami dalam mewujudkan sabda bahagia di tengah hidup kami bermasyarakat. Semoga kami mampu memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.